Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gandrung Channel. Oke, di channel kebanggaan kita semua dan yang pastinya selalu digandrungi kita semuanya. Oke. Dan kali ini aku bakalan bahas beberapa tips menarik ya tentang seputar kepenulisan. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bawa tips, yaitu gimana sih cara menulis novel dalam waktu 1 bulan. Kepo kan? Langsung aja simak ya. Check this out. Hayo ngaku siapa yang udah mulai belajar nulis novel dari mulai zaman jahiliyah sampai sekarang tapi nggak kelar-kelar. Lama amat ya, ngalah-ngalahin nunggu jodoh yang masih dijaga sama orang. Aku doain buat kalian semua yang udah start buat nulis bisa langsung sentuh garis finish setelah melihat video ini ya. Karena aku akan bagiin tips-tips sederhana yang bisa bantu kalian buat nyelesain novel selama 1 bulan. Yang pertama, kalian tentukan dulu ya premisnya. Premis itu apa sih? Premis itu adalah istilah yang digunakan dalam landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Premis merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin premisus yang memiliki arti maju. Dan premis tersebut merupakan berupa rangkaian dan premis tersebut berupa rangkaian kalimat yang digunakan dalam logika untuk membuat kesimpulan. Rumus membuat premis dalam sebuah cerita adalah tokoh utama yang memiliki cita-cita tapi juga bertemu dengan halangan. Contohnya nih, seorang anak yang ingin belajar di sekolah tapi terkendala biaya. Nah, dengan premis tersebut, isi dari cerita kalian akan menjelaskan perjalanan dan action yang dilakukan si bocah agar bisa terus bersekolah. Premis membantu kalian dari menulis percuma. Premis membantu kalian keluar dari zona awal. Jadi, apakah premis dari ceritamu? Yang kedua, kalian wajib banget ya buat mind mapping atau outline. Outline adalah garis besar keseluruhan isi cerita kalian. Ya, untuk lebih jelasnya seperti peta dari isi buku. Sudahkah benang merahnya ada? Jangan sampai kita sudah nulis capek-capek, berhenti di tengah jalan. Karena cerita antar bab nggak nyambung. Keberadaan outline ini membuat tulisanmu terstruktur, rapi, dan nggak belepotan ya guys. Maksudnya, kamu akan tetap fokus menulis seperti yang sudah disepakati pada outline. Jadi, nggak akan mungkin menulis keluar dari topik. Yang ketiga, luangkan waktu untuk menulis. Biasanya, kebanyakan dari kita hanya menulis di waktu luang. Hanya hal yang kemudian menjadikan kita memiliki waktu yang sangat terbatas karena tidak memiliki stok waktu yang longgar. Coba dong, mulai sekarang bedakan antara menulis di waktu luang dan meluangkan waktu untuk menulis ya. Menulis di waktu luang berarti kita mencuri-curi waktu untuk menulis, yang hasilnya tentu saja tidak maksimal untuk naskah kita. Akan berbeda hasil akhirnya ketika kita meluangkan waktu untuk menulis. Saat meluangkan waktu untuk menulis, kita dengan sengaja meluangkan waktu dan pikiran untuk menulis, sehingga bekal-bekal ide yang akan ditulis pun mulai berdatangan pada jam-jam yang sudah kita rutinkan untuk menulis. Oleh karena itu, buatlah waktu terbaik untuk menulis mulai sekarang. Ada orang yang suka menulis saat pagi hari setelah salat subuh. Ada juga orang yang lancar menulis ketika tengah malam. Pun tak sedikit yang doyan nulis saat jam-jam kantor. Semuanya sah-sah saja ya, kapanpun waktunya, asalkan dilakukan secara rutin di jam yang sama setiap hari. Yang terakhir, disiplinkan diri kamu untuk menulis sesuai jadwal setiap hari. Sama seperti sekolah dan bekerja yang memiliki jam rutin di setiap hari. Menulis pun harus demikian ya. Jangan sampai karena tidak ada yang melihat dan menilai, kita jadi makin seenaknya sendiri.
Jangan sampai ya, karena tidak ada yang melihat atau menilai, kita jadi makin seenaknya sendiri waktu menyelesaikan tulisan, sehingga waktu untuk menyelesaikan naskahnya jadi terbengkalai. Jangan sampai. Oke, itu tadi tips dari kita ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita bakalan ketemu lagi di next video. Thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe, follow, like, dan share. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.